Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Lagi keseluruhan kemarin itu berakhir dengan damai karena dari pihak polsek, dari pihak pemerintah desa itu yang memediasi dan memfasilitasi, sehingga ditemukan kesepakatan untuk tidak saling berantem lagi. Iya, pada endingnya sih oke gitu ya. Pada endingnya oke, bahwa kedua belah pihak itu sudah tidak ada masalah begitu. Tetapi klarifikasi dari kepala desa, kalau tidak salah namanya Edi Susanto, kepala desa Maguan Gaum, itu kok terlihat kayak pincang gitu, terlihat berat sebelah. Iya, tahu nggak? Iya, terlihat berat sebelah. Iya, harusnya seorang kepala desa di dalam menginformasikan kepada publik ya harusnya berimbang gitu loh. Harusnya jelas, harusnya jujur. Nggak boleh seperti itu ya. Kita lihat videonya ya. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Gaum, alhamdulillah pada hari ini yang terkait viral di media sosial tentang ucapan dari warga saya, beliau Mbah Mono. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah bermediasi di Polsek Tasikmalaya dan dinyatakan Mbah Mono minta maaf kepada seluruh warga Kabupaten Karanganyar dan seluruh Indonesia apabila dalam postingan Mbah Mono membuat kegaduhan dalam di Kabupaten Karanganyar, terutama di Polsek Tasikmalaya. Mbah Mono di kami besar mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan seluruh aktivitas kembali ke semula dan keamanan Tasikmalaya kondusif, aman dan terkendali. Dan alhamdulillah ini ditemani Pak Basuki alhamdulillah pada hari itu bersilaturahmi kepada Mbah Mono yang di media sosial menggambarkan bahwa Pak Basuki menggerebek rumah Pak Mono, menggerebek itu adalah berita hoax. Jadi sama muslim ini saling silaturahmi saja. Jadi berita itu dibuat-buat, dipelintir-pelintir untuk membesarkan, membuat gaduh suasana. Sekali lagi saya mewakili Mbah Mono, Pak Basuki pada hari ini insya Allah Tasikmalaya, Kabupaten Karanganyar aman, terkendali, tidak ada permasalahan apapun. Kita sama muslim tetap saudara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku tidak ditemukan, mungkin melarikan diri. Laskar kita tarik dulu. Kita tunggu nanti kalau dia tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Itu saudaraku, semangat. La haula wala quwata illa billah. Takbir! Kalau memang sekelompok orang ini mau tabayun, mau bersilaturahmi, ya jumlahnya itu tidak harus 50 orang, tidak harus dengan arogan kata-kata sampai takbir-takbir begitu. Saya mengatakan orang ini, target ini, pelakunya itu kan sudah mengarah kepada intimidasi. Kalau memang mau bertabayun, kalau memang mau bersilaturahmi, cukup 1, 2, 3 orang ke tempatnya Mbah Mono dengan cara, dengan adab yang benar. Iya, tapi kalau yang kemarin dilakukan oleh sekelompok orang itu jelas-jelas mengandung provokasi. Di sana jelas-jelas bukan lagi silaturahmi, tetapi mempersekusi. Ya, kalau memang kemarin ketemu dengan Mbah Mono langsung pada saat itu ya mungkin ya bisa jadi. Untuk saja Mbah Mono sedang olahraga sore, yaitu bersepeda, dan Mbah Mono tidak membawa handphone, walaupun akhirnya memang ditemuin gitu. Sempat debat kusir juga, lumayan memanas. Iya, jadi ada sebuah video klarifikasi yang pertama dari Kepala Desa Maguan Gaum itu ya, yang seolah-olah itu lebih menyalahkan kepada media, kepada medsos, dan membenarkan apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut. Tapi ketika kita tarik lagi mencari informasi, kok ada ya seorang kepala desa seperti ini di dalam penyampaian dan klarifikasi ke publik itu kok kayak timpang begitu. Ternyata itu dulu pada saat mencalonkan diri sebagai kepala desa itu mengaku bahwa saya ini sudah menjadi orang NU. Wah, NU tulen, sudah tidak lagi bergabung dalam ormas FPI. Ya karena hampir masyarakat di sana itu tahu
bahwa kepala desa ini adalah aktivis dari FPI. Iya. Ya, kemudian ketika dia mau mencalonkan diri, ya pura-pura untuk hijrah atau kembali kepada Nahdlatul Ulama. Tapi kemudian setelah jadi, ya karakter aslinya muncul. Bagaimana tuh ada kedekatan dengan mereka, dengan FPI atau dengan ormas-ormas radikal. Ya, terlihat kan kemarin, iya kan, di dalam videonya itu lebih memberati, lebih berat sebelah, dan seolah-olah sekelompok orang itu adalah sedang bertabayun. Intinya mereka ini bener lah, bukan seperti yang diinformasikan di media sosial. Ini ada ketimpangan yang tidak layak lah disampaikan oleh seorang kepala desa, yang notabene kepala desa itu harusnya menjadi pengayom, harus menjadi seorang yang adil dan bijaksana. Iya, mendamaikan warganya. Jadi kalau di dalam penyampainya ini seolah Mbah Mono itu yang meminta maaf gitu, yang Mbah Mono yang selalu minta maaf gitu. Bahkan yang namanya Basuki ini, ketua FPI Solo Raya itu ya tidak banyak cakap ya, seolah diwakili oleh kepala desa ini, dan di sana seolah dia itu memang tidak salah gitu. Seolah yang salah ini memang Mbah Mono, yang diinformasikan bahwa Mbah Mono ini sudah meminta maaf kepada Pak Bas, seolah begitu. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa kepala desa Maguan Gaum ini adalah aktivis atau simpatisan dari FPI, ya FPI yang dulu yang sudah dibubarkan atau FPI yang sekarang. Tapi yang jelas seberapapun prestasinya, seberapapun bagusnya ya, kalau terafiliasi dengan mereka, apalagi menjadi muhibbin, ya otomatis seorang itu akan menjadi goblok gitu. Iya, banyak contohnya kok. Dan semoga Pak Kades ini tidak menjadi salah satunya. Ya walaupun dikit-dikit itu sudah bobonya ya memang agak-agak bodoh begitu. Iya, yang harusnya mengayomi masyarakatnya, memberikan keadilan, nyatanya iya di dalam karakter itu jelas sekali kok. Jelas sekali berat sebelah. Bahkan tidak tanggung-tanggung untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, yang mengatakan bahwa sekelompok orang tersebut itu hanya tabayun, hanya silaturahmi. Padahal di dalam videonya ya kan seperti itu. Hingga kemudian muncul nih klarifikasi video kedua pun sama. Yang seperti ini ya repot, biar masyarakat Maguan Gaum ini menilai lah sosok lurah kalian itu seperti apa. Kalau memang dianggap baik ya monggo dianggap baik. Kalau dianggap tidak adil atau berat sebelah ya salah satu faktanya ini dalam video itu. Emang ribet ya. Ya kalau melawan birokrasi gitu ya bisa enak jidat gitu, oke-oke saja. Tapi yang diharapkan untuk berikutnya ada sebuah klarifikasi yang benar-benar berimbang, klarifikasi yang benar-benar tidak berat sebelah gitu. Iya, klarifikasi yang disiapkan oleh kepala desanya. Karena kepala desa itu melindungi masyarakatnya, berbuat adil, bijaksana, menjaga kerukunan. Ya kalau kemarin sekelompok orang itu diindikasikan sebagai HTI, JI, ISIS dan sebagainya, yuk masuk akal. Iya, masuk akal. Karena di pagi harinya di sebuah rumah yang berjarak sekitar 100 meter dari Polsek itu sebuah acara yang menyampaikan model hasanah itu adalah Abu Bakar Bashir. Ya, kita tahu bahwa Abu Bakar Bashir ini adalah salah satu pentolan Hizbut Tahrir gitu ya. Bahkan JI itu, Hizbut Tahrir JI, bedanya apa sih? Sama-sama organisasi yang anti Pancasila. Intinya begitu. Jadi kalau mau ngomong bahwa Abu Bakar Bashir itu lebih jadi FPI itu enggak juga sih. Karena FPI, HTI, JI atau ISIS itu persamaannya adalah sama-sama ingin mengganti ideologi Pancasila, ingin mengganti demokrasi Pancasila dengan ideologi mereka. Iya, jadi di dalam menghancurkan Indonesia mereka ini bersatu, tetapi untuk menegakkan ideologi mereka ini ya saling bermusuhan. Karena Rizik itu ingin mendirikan Indonesia bersyariah, Abu Bakar Bashir ini ingin mendirikan negara khilafah, daulah dan sebagainya.
Jadi mereka sama tapi berbeda. Nah, di dalam hal ini untuk melawan PBLS mereka bersatu. Tapi ya kita tahu kan bahwa kekuatan pribumi itu tidak bisa dianggap main-main. Iya, karena bagaimanapun mereka antara HTI, J dan sebagainya, mereka ini adalah organisasi transnasional. Induknya itu ada di luar negeri. Iya. Jadi kalau dibilang mereka ini penjajah yang berjalan di jalur ideologi untuk menghancurkan Indonesia. Jadi sebagai masyarakat Nusantara kita itu ya sudah tidak kaget sih. Leluhur kita sudah biasa untuk berperang kok. Negara mana coba yang belum pernah menyerang Indonesia? Bagi negara dikuasai, bagi negara kecil-kecil itu sudah pernah. Iya, karena mereka tergiur dengan kecantikan Indonesia. Tetapi kita bisa menang. Kita bisa mengusir mereka. Kita berani untuk melawan mereka. Apalagi hanya organisasi-organisasi kecil semacam FPI, HTI, JI dan sebagainya. Ya, kalau kita mau kejam-kejaman, satu hari rampung. Ya, jadi balik lagi untuk kepala desanya, ya. Semoga kepala desa ini balik lagi ya menjadi orang yang benar, bisa adil gitu ya. Oke, mari kita jaga diri di tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.